Aquasmart. Smart Flow, Smart Life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Aquasmart akan mempresentasikan alat kami. Ada 11 hal yang akan kami sampaikan di sini, mulai dari latar belakang, masalah, tujuan, fitur, prototipe, aplikasi, target pengguna, teknologi dan informasi, RAB, repository GitHub kami, dan struktur manajemen tim kami. Bayangkan di suatu pagi, kita sedang menyikat gigi dan tiba-tiba air terus mengalir tak henti-henti. Atau ketika kita saat mencuci piring, tanpa sadar air terbuang begitu saja. Mungkin hal ini sering terjadi di rumah kita tanpa kita sadari. Padahal pengelolaan air di rumah itu sangat penting, bukan hanya untuk menghemat tagihan, tetapi juga untuk menjaga sumber daya alam kita yang sudah semakin terbatas. Ketika kita tidak menggunakan air secara efisien, atau ketika ada kebocoran yang luput dari perhatian kita, dampaknya bisa cukup besar. Selain tagihan air bisa melonjak, dan lebih dari itu, aktivitas harian kita bisa terganggu. Namun saat ini banyak orang yang sadar pentingnya konservasi air, dan hingga saat kini sudah muncul solusi-solusi cerdas. Salah satu solusi cerdas yaitu adalah teknologi IoT. Bayangkan dengan teknologi ini kita bisa memantau penggunaan air secara real time. Setiap kebocoran atau penggunaan air yang berlebihan bisa langsung terdeteksi. Tidak hanya membantu menghindari pemborosan, tetapi juga mendorong kita untuk menggunakan air dengan lebih bijak dan ramah lingkungan. Ini adalah cara kita bergerak menuju masa depan yang lebih baik, dimulai dari langkah kecil di rumah kita sendiri. Perlu diketahui, hal ini juga didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik Indonesia yang menyatakan bahwa pada tahun 2022, 17% atau sekitar 780 juta lebih meter kubik air terbuang karena kebocoran. Sehingga hal ini, untuk mengurangi kebocoran tersebut, solusi berupa sistem pemantauan aliran air dapat mendeteksi kebocoran lebih cepat dan memantau penggunaan air agar lebih efisien. Berdasarkan dari data pendukung dari slide sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan utama, yaitu yang pertama, penggunaan air yang tidak efisien. Misalnya, membiarkan keran tetap mengalir saat tidak digunakan, menggunakan air dalam jumlah yang berlebihan. Yang kedua, ketersediaan air di tangki. Hal ini bisa disebabkan oleh pasokan air yang tidak teratur, masalah distribusi atau pengisian tangki yang kurang optimal. Akibatnya, ketersediaan air untuk keperluan sehari-hari menjadi terganggu. Yang ketiga, kebocoran air. Kebocoran dapat terjadi akibat pipa yang rusak, sambungan yang tidak rapat, atau keran yang bocor. Yang keempat, pemeliharaan sistem air yang kurang efisien mengakibatkan masalah pada instalasi air seperti pipa yang tersumbat atau rusak, serta tangki yang tidak dibersihkan secara rutin. Yang kelima, kesadaran pengguna air. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan air yang bijak dan efisien. Selanjutnya, masyarakat cenderung menggunakan air secara berlebihan dan tidak memikirkan dampaknya. Dari permasalahan utama yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, di sini kami memiliki solusi untuk merancang sistem monitoring penggunaan air berbasis IoT. Kami merancang alat ini dengan tujuan untuk membuat sebuah alat yang berbasis IoT yang dapat memantau penggunaan air secara real time untuk dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan di rumah tangga. Kemudian, alat ini juga bertujuan untuk membantu mendeteksi kebocoran dan memantau level air di tangki secara otomatis. Hal ini dapat juga memberikan notifikasi dini untuk mengoptimalkan penggunaan air dan pemeliharaan sistem distribusi air. Kemudian, alat kami memiliki 3 fitur utama. Pertama, monitoring penggunaan air secara real time. Dengan dilengkapi oleh fungsionalitas IoT, alat kami memungkinkan Anda untuk memantau penggunaan air di rumah secara langsung, dimanapun Anda berada. Kedua, pendeteksian kebocoran otomatis. Alat kami mampu mendeteksi kebocoran secara mandiri dan memberikan notifikasi otomatis kepada pengguna jika terjadi kebocoran.
Fitur ini membantu Anda mengatasi potensi kerugian dengan segera. Kemudian berikut ini adalah prototipe dari sistem kami. Di sebelah kiri ada foto fisik dari alat yang kami gunakan. Kami menggunakan perangkat keras ESP32 untuk sebagai microcontroller utamanya. ESP32 di sini dilengkapi dengan kemampuan untuk terkoneksi dengan WiFi sehingga dapat mensuplementasikan kebutuhan IoT dari sistem kami. Kemudian di sebelah kanan ada render 3D dari alat yang kami buat, dan kemudian di bawahnya ada hasil akhir dari alat yang kami buat. Di sini mungkin terdapat sedikit perbedaan desain dan produk akhir, tetapi di sini secara fungsi semuanya tetap sama. Oke, selanjutnya di sini terdapat aplikasi dari Aquasmart. Di sini aplikasi ini berguna untuk mendukung membantu monitoring alat Aquasmart. Aplikasi ini dibuat melalui web yang responsif, jadi bisa dibuka di laptop dan di handphone. Yang memiliki fitur login untuk keamanan dari monitoring alat itu sendiri. Kemudian aplikasi Aquasmart ini akan memonitoring kapasitas, flow rate, solenoid state, dan pump state. Untuk kapasitas dan flow rate menjadi tipe chart. Kemudian untuk solenoid state dan pump state hanya bervisual hidup dan mati. Kemudian selanjutnya untuk target pengguna. Di sini diperuntukkan untuk pemilik rumah dan pengelola kos. Karena pada rumah juga terdapat pada bulan tertentu itu biaya tagihan melonjak tinggi. Kemudian tidak tahu dari mana sebab naiknya biaya tersebut. Kemudian untuk pengelola kos, di sini juga terdapat salah satu mahasiswa yang boros. Jadi di sini melalui alat Aquasmart dapat memonitoring pemborosan tersebut, itu penyebabnya dari mana. Baik, untuk selanjutnya, proyek ini memanfaatkan teknologi ESP32 yang fleksibel dengan koneksi WiFi yang dapat terhubung ke internet sehingga pemantauan dapat dilakukan secara real time melalui aplikasi dashboard yang telah dirancang. Pada program arsitektur di samping, user menggunakan mobile mereka yang terhubung dengan internet untuk mengakses aplikasi dashboard monitoring. Data pada dashboard akan disimpan pada server cloud yang datanya dikirimkan dari ESP32 menggunakan protokol MQTT. Selanjutnya, ESP32 akan membaca nilai ketinggian air dari sensor ultrasonik yang akan dipasang pada tangki air, dan data aliran air akan diambil dari flow sensor. Dan di sini juga terdapat pompa air yang mana apabila terdapat air kita sudah habis atau flow sensornya pembacaannya nilainya rendah, maka akan secara otomatis menghidupkan pompa air. Dan di sini juga terdapat solenoid yang akan difungsikan sebagai jika terdapat kebocoran, maka kita bisa langsung dengan aplikasi mobile kita hidupkan untuk solenoidnya, sehingga kita tidak perlu repot-repot untuk menghidupkan secara manual. Di sini terdapat dua versinya. Yang pertama untuk versi basis yang terdiri dari beberapa sensor dan aktuator yang tadi saja. Selanjutnya terdapat versi yang lanjutan. Apabila usernya menginginkan, di sini kami bisa memasangkan untuk penambahan sensor flow di dalam jaringan rumah yang sudah kompleks. Kami menghabiskan biaya sebesar Rp466.400 dengan rincian item seperti ESP32, sensor ultrasonik, flow sensor, adaptor, solenoid, kabel, modul relay, dan cetak 3D. Dan Anda bisa melihat harga per item di slide kami. Lalu Anda bisa mengakses dengan bebas repositori GitHub kami. Aquasmart juga memiliki struktur manajemen tim dengan product manager yaitu Alfaruk dan beberapa anggota lainnya seperti Rizky, lalu Aisyah, lalu Owen, dan yang terakhir Reza. Sekian dari tim kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum.